Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Pak Alit Putranto, Guru Sejarah Indonesia kelas 10. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengertian sejarah beserta unsur-unsur apa saja yang penting di dalam sejarah, dan juga konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, pasti kalian sudah pernah ya belajar tentang sejarah Indonesia ataupun sejarah dunia dimanapun kalian berada, baik by the text atau lewat buku ataupun lewat video ataupun lewat suara. Nah, mari kita pelajari. Untuk kelas 10 pada semester 1 kita akan mempelajari tentang pengertian sejarah, kemudian ilmu-ilmu sejarah, dan juga zaman prasejarah di Indonesia pada khususnya. Langsung saja. Yang pertama, pengertian sejarah itu sendiri itu sejarah diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata syajaratun yang berarti pohon. Nah, kenapa kok dikatakan pohon itu sama dengan sejarah? Karena pohon itu merupakan silsilah ataupun ilustrasi. Jadi pohon itu ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada biji, sama seperti dengan kehidupan manusia. Ada masa lampau, ada masa kini, dan juga masa yang akan datang. Ada orang tua, ada anak, ada cucu, dan semua itu saling berkaitan. Di dalam bahasa Inggris, tentu saja kita sudah tahu bahwa bahasa Inggris dari sejarah itu adalah history, yang berarti masa lampau, dan juga ada bahasa Yunani yaitu historia, atau kalau diterjemahkan yang berarti ilmu atau orang-orang yang pandai. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan definisi tentang sejarah sebagai berikut. 1. Asal, usul, keturunan atau silsilah, sama ya seperti ilustrasi dari pohon. Kemudian 2, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau sebuah riwayat. Jadi bisa dibuktikan dan ada catatannya, ada saksinya, dan sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Jadi sejarah itu bukan hanya peristiwa atau kejadian saja, tapi juga pengetahuan, bisa berupa catatan. Jadi kita bisa belajar dari sejarah. Apa yang akan kita lakukan saat ini yang akan nantinya akan berimbas pada masa depan, kita bisa belajar dari sejarah. Contoh kecil, kalian pernah mendengar mungkin bencana alam yang ada di Aceh ya, pada tahun 2004, tsunami yang sangat besar yang menimbulkan korban jiwa sekitar hampir 200 ribuan manusia pada saat itu. Dikarenakan karena dulu orang-orang Indonesia belum pernah atau tidak tahu tentang tsunami atau sejarah. Nah, karena tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya, pada saat itu gempa yang sangat besar, air laut kemudian turun, orang-orang masih santai-santai saja, nggak tahu bahwa akan terjadi peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu tsunami ya. Nah, setelah jauh-jauh hari orang-orang Indonesia tahu, masyarakat tahu, manusia akhirnya tahu bahwa tanda-tanda tsunami itu ada karena ada peristiwa tersebut. Akhirnya manusia bisa belajar. Jika terjadi gempa di dekat pantai, maka kita harus
berlari atau menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, lanjut ya. Unsur yang penting dalam sejarah itu ada 3, yaitu manusia sebagai pelaku, ruang atau tempat terjadinya, dan waktu, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Nah, manusia adalah pelaku atau subjeknya. Apakah sejarah itu terjadi tanpa manusia? Apakah bisa? Bisa. Yang penting ada salah satu unsur antara manusia atau ruang atau waktu harus ada. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Jadi di dalam konsep ruang itu adalah tempat. Contoh terjadinya peperangan 10 November bertempat di Surabaya. Kemudian agar masyarakat masa kini tahu, maka dibuatkanlah tugu, tugu pahlawan dan lain sebagainya. Tempat terjadinya proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 57. Nah, sekarang jadikan museum agar masyarakat kita tahu bahwa itu memang benar-benar terjadi di tempat itu, nyata, bisa dibuktikan. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan, ada suatu peristiwa, ada sejarah, tapi tempatnya tidak ada, bagaimana? Apakah itu termasuk sejarah? Ya mungkin saja. Itu tugas kalian, siapa tahu kalian akan menemukan tempat ataupun situs yang bersejarah nanti, dan bisa membuktikan bahwa itu memang ada. Nah, contohnya ini ya, konsep ruang, bahwa pada saat itu Bung Karno, Bung Hatta, dan para pahlawan-pahlawan dulu membacakan proklamasi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sedangkan untuk konsep waktu dalam sejarah yang digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Jadi konsep waktu itu untuk menandai kapan terjadinya peristiwa yang telah terjadi. Zaman kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-4 sampai abad kesekian. Penjajahan Belanda pada abad keberapa, abad 18 dan lain sebagainya. Nah, itu adalah konsep waktu, atau zaman dinosaurus dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui waktu terjadinya, kapan dan sebagainya? Ya, kita harus melihat dari ilmu-ilmu yang lain. Bisa ilmu geografi, bisa ilmu geologi, atau bahkan ilmu kimia, yang kita bisa melihat unsur-unsur karbon di dalam sebuah fosil atau batu atau tanaman atau tanah untuk mengetahui umur dari fosil tersebut. Jadi memang sejarah itu luas, dan banyak orang yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah mother of science atau ibu dari segala ilmu, karena tanpa sejarah ilmu-ilmu yang lain tidak mungkin ada. Contohnya dulu ada seorang Archimedes yang bisa membuat kapal gaya apung. Itu karena apa? Karena melihat mahkota yang jatuh ke mahkota seorang raja jatuh ke kolam. Nah, akhirnya orang-orang sekarang melihat catatan dari Archimedes, kemudian istilahnya mengaplikasikannya ke dalam ilmu yang lebih modern, hingga akhirnya kapal tercipta dan lain sebagainya. Nah, konsep waktu dan sejarah itu juga merupakan kesatuan kelangsungan waktu.
ada masa lampau atau past, masa sekarang present, dan masa yang akan datang future. Jadi masa yang akan datang itu pasti ditentukan oleh masa sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita berbuat yang terbaik pada masa sekarang untuk mempersiapkan hasil yang kita nantikan di masa yang akan datang. Kenapa kok kita harus sekolah? Ya mungkin karena kita kelak akan meraih impian kita. Contoh masa lampau, kita melihat seorang dokter, seorang pejabat, seorang yang hidupnya mapan, itu karena mereka punya pendidikan. Karena kita tahu mereka punya pendidikan, maka kita menirunya. Dengan sekarang kita belajar, kita bersekolah untuk apa? Agar di masa yang akan datang kita menjadi seperti mereka, punya impian yang lebih baik daripada mereka. Nah, itu adalah fungsi sejarah. Kita bisa merubah nasib kita. Nah, 3 cara berpikir sejarah. 3 cara berpikir sejarah itu apa saja? Yang pertama, cara berpikir kronologis. Secara etimologi atau dari segi bahasa, kronologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti uraian atau ilmu. Jadi cara berpikir kronologis artinya adalah cara berpikir secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi ada suatu peristiwa itu diurutkan atau diruntut sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, cara berpikir kronologis ini dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Jadi dengan cara kronologis ini kita bisa merekonstruksi atau memprediksi atau menyusun suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tepat agar tidak terjadi anakronisme. Apa itu anakronisme? Yaitu penempatan peristiwa, latar, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa, atau bisa dikatakan mustahil atau tidak mungkin terjadi anakronisme itu. Kalau kalian pernah belajar bahasa Indonesia, ada namanya majas anakronisme. Contohnya, bayi yang lahir dari seorang ibu itu langsung berdebat dengan ibunya. Kan itu tidak mungkin. Masuk bayi lagi lahir terus langsung mendebat ibunya, kan tidak mungkin ya. Jadi itu adalah anakronisme atau ketidaksesuaian peristiwa, latar, tokoh, ataupun waktu dan sebagainya terhadap peristiwa itu tersebut. Nah, cara berpikir kronologi juga membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Nah, contohnya apa? Contohnya kita ketahui ada peristiwa yang sama di tempat yang berbeda. Contohnya ada proklamasi dan juga pasukan Jepang yang akan menggagalkan proklamasi tersebut karena dianggap menentang kekaisaran Jepang atau dianggap bertindak lebih jauh bangsa Indonesia. Nah, seperti itu kita bisa menyusunnya. Kemudian yang kedua, cara berpikir diakronik. Secara etimologis atau dari secara bahasa, diakronik itu berasal dari bahasa Yunani. Dia yang berarti melampaui, melintasi, melalui, dan juga kronos yang berarti waktu. Jadi cara berpikir diakronik adalah melampaui waktu, melintasi waktu atau melalui waktu. Jadi contoh cara berpikir diakronik itu zaman prasejarah kita bisa menentukan waktunya atau menyusunnya suatu peristiwa berdasarkan waktu.
zaman prasejarah sebelum abad keempat, zaman Hindu-Buddha abad keempat sampai ke-15, kemudian zaman penjajahan Belanda 16 sampai ke abad 19 dan lain sebagainya, sampai ke zaman reformasi 98 sampai sekarang. Itu adalah cara ataupun penyusunan suatu peristiwa berdasarkan cara berpikir diakronik atau melintasi waktu atau melalui waktu. Kemudian contohnya kerja paksa pada zaman Belanda dan zaman Jepang antara kerja rodi dan romusa. Jadi pada saat itu ada kerja paksa yang berbeda ya antara Jepang dan Belanda. Itu kalau di Jepang romusa, di Belanda kerja rodi. Yang terakhir, cara berpikir sinkronik. Secara bahasa masih dari bahasa Yunani, sin dengan dan kronos yang berarti waktu. Jadi dalam KBBI, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Nah, maksudnya adalah di dalam konsep sinkronik, menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Jadi maksudnya kalau kalian masih agak bingung, kalau konsep sinkronik itu fokus pada peristiwa-peristiwa yang lebih spesifik atau yang lebih khusus. Nah, ini ada perbandingan ya. Contoh sinkronik, peristiwa dengan aspek pola-pola, gejala, karakter. Sifatnya meluas berdasarkan ruang namun terbatas pada waktu. Nah, contohnya bisa pada saat proklamasi, cara berpikir sinkroniknya adalah siapa yang membacakan, siapa yang membawa bendera, mengibarkan bendera, siapa yang mengamankan lingkungan, siapa yang mendokumentasikan, siapa yang menyebarkan, dan lain sebagainya. Kalau diakronik, fokusnya adalah pembahasan kapan terjadinya, terus pada saat periode apa, tentu saja pada saat itu periode pergerakan nasional. Nah, sifatnya memanjang berdasarkan waktu namun terbatas pada ruang. Jadi diakronik itu terbatas pada waktu dan ruang saja. Jadi fokusnya itu. Tapi kalau sinkronik mungkin bisa tokohnya, mungkin gejala ekonominya, sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya contohnya pada proklamasi 17 Agustus 1945 yang bisa kita gali dengan cara berpikir sinkronik adalah siapakah yang membacakan teks, siapa saja yang hadir, di mana dibacakannya, dan seterusnya. Nah, ini juga pada saat G30 SPKI ya, maaf ini ada kesalahan sedikit, salah ketik. Jadi pada saat G30 SPKI, siapa yang terlibat, siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh, di mana lokasi dibuang jenazahnya, bagaimana cara penumpasannya. Nah, itu adalah cara berpikir sinkronik. Nah, sekian dulu, sampai di sini dulu. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan salam jas merah. Jangan sampai sekali-kali melupakan sejarah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.